Coin Learner, selamat datang di IMC, Entrepreneurship Masterclass. Pada IMC 3 ini, kita akan belajar tentang 3 prinsip memulai usaha. Bersama saya, Dr. Pimpin Baktiar, Entrepreneurship Scientist. Coin Learner, kita udah belajar tentang 5 sumber peluang. Pertanyaannya, itu peluang mau diapain tuh? Makanya kita sekarang belajar tentang 3 prinsip memulai usaha. Tapi sebelum kita masuk ke poin-poin itu, teman-teman, ada 3 hal yang menarik untuk kita lihat, teman-teman. Biasanya orang kalau untuk memulai usaha, pertama mereka mempunyai tantangan ketakutan. Takut gagal, takut salah arah, takut bangkrut, dan sebagainya. Tetapi yang kedua adalah tantangan ketidaktahuan. Saya harus mulai dari mana, mau kemana, dan seterusnya. Tapi ini menarik, teman-teman. Inilah yang menjadi perenungan kita. Apakah karena kita tidak tahu, makanya kita menjadi takut? Nah, teman-teman, hari ini kita belajar, sehingga dengan kita menjadi tahu, kita tidak perlu menjadi takut lagi. Kita belajar ya. Coin Learner, sebenarnya untuk memulai usaha itu bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Karena kita punya uang, kita punya pasar, disuruh mertua, atau bete di rumah, macam-macam pendekatannya, teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau di peras itu isinya cuma 2 tuh, berbasis pasar atau berbasis produsen, market driven atau produsen driven. Tapi teman-teman, kita fokus dengan pendekatan entrepreneurial. Ada 3, teman-teman. Bagaimana kita melakukan usaha secara entrepreneurial? Pertama, mulai aja dulu. Yang kedua adalah selaraskan. Yang ketiga adalah tumbuhkan. Ya, berbicara mulai aja dulu, itu berbicara tentang ke-entrepreneurshipan, entrepreneurial banget. Berbicara tentang penyelarasan, itu berbicara tentang product market fit. Bagaimana produk kita sesuai dengan pasar. Lalu berbicara tumbuhkan, itu berbicara tentang arah scale up. Coin Learner, oke, sekarang prakteknya. Berbicara tentang entrepreneurship, tadi tuh, eksplorasi 5 sumber peluang yang tadi. Apakah dengan pendekatan produk baru, pasar baru, cara baru, pasokan baru, atau organisasi baru. Lalu setelah teman-teman mengeksplorasi kelima hal tadi atau salah satunya, lalu teman-teman bisa melakukan yang namanya eksploitasi. Memilih dari apa yang teman-teman sudah eksplorasi tadi. Bagaimana cara kita memilihnya? Seperti saya sampaikan tadi, yaitu adalah bisnis yang pasarnya menarik dan saya mampu melakukannya. Lalu setelah teman-teman melakukan mulai aja dulu atau entrepreneurship tadi, teman-teman bisa melakukan product market fit. Misalnya nasi goreng. Pastikan nasi gorengnya itu enak menurut kita dan juga enak menurut konsumen. Bagaimana memastikan enak menurut kita? Ya, kita tanyalah kepada rekan bisnis kita, karyawan kita, saudara kita, keluarga kita. Setelah mereka memastikan itu enak, itu lumayan memvalidasi tuh. Bahwa yang kita yakini tadinya enak, juga divalidasi oleh orang lain bahwa itu juga enak. Lalu kita juga mengejar validasi dari konsumen. Bagaimana kita tahu bahwa nasi goreng kita enak? Yaitu ketika kita melihat bahwa konsumen itu setelah beli, dia beli lagi, beli terus, dan ajak temannya untuk membeli nasi goreng kita. Nah, ketika itu terjadi, maka product market fit itu terjadi. Bahwa nasi gorengnya itu enak menurut kita dan juga enak menurut pasarnya. Ketika product market fit terjadi, maka itu waktunya teman-teman untuk melakukan scale up. Pertumbuhan, lompatan pertumbuhan. Teman-teman, scale up itu ada 2 macam, yaitu scale up secara horizontal maupun secara vertikal. Berbicara tentang horizontal, berbicara tentang pengembangan cabang baru. Cabang. Sehingga akhirnya tadinya tempat nasi goreng hanya 1 tempat, sekarang menjadi beberapa tempat. Tetapi juga pertumbuhan itu atau scale up itu bisa dilakukan secara vertikal. Tadinya teman-teman menjual nasi gorengnya di 1 tempat, sekarang teman-teman membeli ruko sebelahnya. Tadinya dengan 1 tempat itu teman-teman bisa melayani 100 orang, sekarang dengan tambahan ruko atau space di sebelahnya, sekarang teman-teman bisa melayani langsung 250 orang. Teman-teman, ternyata melakukan usaha bisa dilakukan secara sederhana ya, yaitu dengan 3 hal tadi, mulai aja dulu atau entrepreneurship, lalu selaraskan atau melakukan product market fit, lalu tumbuhkan atau yang kita sebut dengan melakukan scale up. Implikasinya apa? Teman-teman, ternyata mulai usaha itu ada pola yang sistematis. Sehingga teman-teman sekarang nggak perlu takut lagi. Karena teman-teman udah tahu pola ini, teman-teman nggak perlu takut lagi untuk memulai usaha buat teman-teman. Teman-teman, di video berikutnya kita akan belajar tentang 3 tahap perjalanan bisnis. Sampai jumpa!